Shalom adik-adik, apa kabar? Kita semua di sini kakak-kakak kangen sekali sama kalian. Nah, apa aja nih kegiatan kalian di rumah? Jangan lupa ya, walaupun kalian tetap di rumah aja, nah jangan lupa kalian tetap harus senantiasa dengar-dengaran akan Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa harus pakai masker. Jangan lupa cuci tangan, jangan pegang-pegang sembarangan. Oke? Nah, sore ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Oke? Yuk, kita mau berdoa dulu ya sebelum mulai ibadah ini. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kalau hari ini kami boleh punya waktu untuk ibadah online, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami mau menyerahkan waktu kami setelah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau mulai, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku,
Adik-adik, memang kita sudah lama banget gak ketemu. Ya, kadang di rumah kita mungkin bosen. Ada kalanya kita bete, kesel, gak tahu mau ngapain. Nah, jangan sampai, hati-hati. Itu iblis bisa mencuri sukacita kalian. Ya, kita harus waspada. Jadi kita mau nyanyi satu lagu yang mungkin udah lama gak dinyanyiin, mungkin adik-adik lupa. Kita mau nyanyi krip 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 yuk. Masih pada inget kan? Sambil gerak yuk, berdiri semua. Senyum ya. Creep, creep in the dark, feels come to blow out all your lights. He doesn't want you telling everybody that Jesus rules alright. Let your light shine, oh, let your light shine, oh. Let your light shine and let Jesus shine through you. Giants' fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, oh, let your light shine, oh. Let your light shine and let Jesus shine through you. Sekali lagi ya. Creep, creep, creep in the dark, feels come to blow out all your lights. He doesn't want you telling everybody that Jesus rules alright. Let your light shine, oh, let your light shine, oh. Let your light shine and let Jesus shine through you. Giants' fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, oh, let your light shine, oh. Let your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine, oh, let your light shine, oh. Let your light shine and let Jesus shine through you. Ya, jangan lupa ya, walaupun iblis itu suka mengendap-endap, berusaha mencuri sukacita kalian, ingat, jadilah anak-anak terang, jadilah pembawa bahagia bagi sekitar kalian. Ya, kalau kita susah gimana? Kan kita juga manusia, bisa susah kak, bisa bosen. Ingat, dalam setiap keadaan kita, Yesus selalu serta kita. Kita mau nyanyi lagu berikutnya yuk, Kudaki-daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada.
Di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Nah, tadi kita sudah tahu Tuhan selalu beserta kita. Nah, biar agak nggak bosan di rumah, hari ini Kak Febe mau ngajarin kalian lagu baru, Siapa yang Bersemangat. Gak cuma satu loh lagunya, ada 2. Kita perhatiin, kita belajar sama-sama ya. Ya, siapa yang percaya di sini? Kak Feb mau tanya, siapa yang terkuat di dalam kehidupan kita? Siapa yang terhebat di dalam kehidupan kita? Siapa yang terbesar di dalam kehidupan kita? Semua pasti sudah tahu jawabannya adalah Tuhan Yesus. Kita mau belajar lagu baru ini, kita mau sama-sama nyanyi bareng-bareng, ikuti gerakan kakak-kakak di depan. Khususnya ikutin gerakan Kak Pet ya. Kita mau sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Yesus Tuhan. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, semua pasti sudah lumayan ngerti ya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini lebih semangat lagi ya kakak-kakak. Nah, biar selalu ingat kalau ada apa-apa di dalam hidup kita, apalagi di situasi seperti ini, siapa yang terkuat, siapa yang terhebat, siapa yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Lebih semangat lagi, senggol kakak adiknya, semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Siapa yang terbesar? Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sekarang tiba waktunya kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang tadi Kak Peti juga bilang bahwa yang kita mau nyanyikan ini juga lagu baru. Kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Adik-adik baca baik-baik teks lagunya, adik-adik nyanyi sama-sama. Biarlah lagu ini sungguh-sungguh menjadi doa kita. Biarlah kita ini sungguh menjadi anak Tuhan yang selalu mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini mulai dari awal. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku,
Biar ku mengerti tentang isi hatimu. Selamat pagi pemirsa Berita Kasih, nama saya Josephine dan saya akan memandu Anda dalam berita hari ini. Jadi di kota Yope ada seorang ibu yang bernama Ibu Tabita. Dikatakan bahwa Ibu Tabita ini bangkit dari kematian. Nah, untuk lebih tahu lanjut beritanya bisa dihubungi Ibu Ria, wartawan kita di lapangan. Halo Ibu Ria, halo, apa Anda sudah siap? Ya, jelas Josephine, jelas saya dengar suara Josephine jelas. Ya, selamat sore pemirsa. Kita baru saja mendengarkan kabar mencengangkan dari seorang ibu yang bernama Ibu Dorcas. Saya sudah ada di lapangan. Sebentar lagi saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk kita mengikuti cerita apakah yang terjadi pada kehidupan dari seorang ibu yang bernama Ibu Dorcas. Mari. Selamat sore Ibu Dorcas. Oh, selamat sore. Iya, maaf saya mengganggu. Saya kan sudah berjanjian ya Bu ya sama Bu Dorcas. Saya dari acara Berita Kasih dari TV Allah Adalah Kasih. Saya ingin bertanya-tanya kepada Ibu Dorcas. Bisa ya Bu ya? Boleh, boleh. Ya, saya mendengar ada kabar yang mencengangkan. Ya, saya mewakili para pemirsa. Mereka semua penasaran. Apa yang terjadi kira-kira Bu? Bisa Ibu Dorcas ceritakan? Oh iya. Jadi ya kan saya tuh seperti biasa. Saya ini kan suka menjahit ya. Jadi ini bajunya, ada baju untuk Ibu Linda, ada baju untuk Ibu semuanya. Oh bagus-bagus warnanya Bu. Bagus sekali. Iya, jadi waktu saya menjahit tapi lalu kemudian saya tuh jatuh sakit. Nah, sakit saya tuh bertambah parah. Akhirnya setelah itu saya meninggal. Oh, terus bagaimana kelanjutannya, bisa Ibu ceritakan? Nah, karena saya sudah meninggal, jadi saya ini cuma dengar-dengar ya, dengar-dengar dari orang-orang sekitar saya. Iya Bu. Katanya begini, ketika meninggal, semua ibu-ibu janda itu menangis sih. Kenapa? Karena katanya saya tuh suka kasih baju, saya suka jahitin mereka baju. Oh, mereka semua terharu ya Bu ya? Iya. Lalu bagaimana Bu? Nah, lalu kemudian ada Bapak Petrus. Bapak Petrus itu dipanggil. Bapak Petrus, iya sih. Pernah tahu ya? Saya tahu. Bapak Petrus itu dipanggil. Lalu ibu-ibu janda itu semuanya menunjukkan baju bikinan saya. Oh, wow, luar biasa Bu. Katanya begini, ini loh bajunya, ini loh. Ini semuanya Ibu Dorcas yang bikin. Iya Bu. Saya jujur aja agak malu ya. Kenapa Ibu mesti harus malu? Iya. Ya nggak apa-apa, saya kan bukan berbuat yang mewah gitu kan ya. Oh, tapi di mata Tuhan itu sangat berarti Bu. Wah iya, kelihatannya begitu ya. Pasti, Akhirnya Bu. Bapak Petrus itu langsung dia pergi. Jadi saya tuh ditaruh di ruang atas waktu itu. Waktu tubuh saya itu ditaruh di ruang atas. Di mana Bu kejadiannya itu Bu? Nah, saya kurang tahu, saya kan meninggal Bu. Oh iya betul juga ya. Iya. Saya pikir maksudnya di rumah di mana? Rumah Kurang sakit? tahu saya. Oke. Nah, lalu saya ditaruh di ruang atas. Nah, Bapak Petrusnya itu kemudian pergi masuk ke ruangnya. Nah, setelah masuk semua orang itu disuruh minggir, keluar. Lalu orang-orang dari luar itu semuanya dengar gini, suara keras, Tabita, bangkitlah. Wah, lalu sejak Bapak Petrus berbicara seperti itu, saya tuh dari yang tidur, mata saya tuh mulai bisa buka. Nah, saya bingung. Iya. Di mana ini? Ya saya kan nggak tahu di mana. Iya. Ibu kan nggak sadar Saya ya. bingung. Lalu saya mencoba untuk duduk. Nah, setelah saya mencoba duduk, Bapak Petrus itu membantu saya berdiri. Wah, waktu itu saya juga bingung. Tapi setelah kemudian semua orang itu sukacita gitu lihat saya. Oh, pasti Iya. Bu. Jadi ternyata saya itu baru sadar, saya itu dibangkitkan dari kematian. Oh, iya. Wow, itu cerita yang sangat luar biasa.
itu kalau bukan karyanya Tuhan tidak mungkin itu ya Bu ya. Betul ya Bu Dorcas ya? Iya benar. Ya, meskipun mungkin Tuhan melihat ya saya ini melayani meskipun cuma sedikit, menjahit-jahit, berbuat baik kepada janda-janda dan orang miskin, tapi Tuhan pasti melihat ya. Betul Bu, saya setuju dengan Ibu Dorcas. Kebaikan yang Ibu lakukan itu sungguh-sungguh adalah sangat berarti di matanya Tuhan. Seperti kalau Ibu Dorcas melakukan kebaikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya, seperti juga saya yakin ya Bu ya, Ibu Dorcas melakukan kebaikan kepada Tuhan juga. Iya, terima kasih. Saya yang terima kasih, karena saya juga diberkati dengan melalui ceritanya Ibu Dorcas. Ngomong-ngomong ya Bu ya, ini saya lihat bajunya begitu banyak, warnanya bagus-bagus ya Bu ya. Itu apa? Tapi kok Ibu Dorcas bajunya kok polos gini, gimana toh Bu? Oh iya, saya itu percaya bahwa kita itu memberi yang terbaik kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Oh, oke. Terima kasih ya Bu untuk ceritanya yang luar biasa dari Ibu Dorcas. Baik, terima kasih Ibu Ria. Saya Josephine atas nama seluruh kru TV Allah Adalah Kasih mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Ya, tadi adik-adik sudah lihat berita? Ya, beritanya tentang Ibu Tabita atau Ibu Dorcas. Ibu Dorcas itu ibu yang baik ya. Tadi dikatakan bahwa ibunya itu suka memberi, suka menjahit untuk orang-orang miskin dan ibu-ibu janda. Nah, lalu setelah Ibu Dorcas memberi kebaikan, bukan cuma memberi kebaikan, tetapi Ibu Dorcas itu memberi kebaikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya dan juga untuk Tuhan. Nah sama, kita itu belajar buah roh. Nah, buah roh yaitu kebaikan. Kebaikan itu apa? Harus sesuatu yang mewah? Apakah harus uang yang banyak? Apakah harus hadiah yang besar? Atau mungkin kita kalau kebaikan, wah, orang berbuat baik, ditraktir. Wah, bukan seperti itu. Kebaikan itu bisa hal-hal kecil yang kalian lakukan. Nah, contohnya apakah hal-hal kecil? Misalnya, membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, itu kebaikan untuk orang tua. Selain itu, apa? Berkata sama mama, Mama, terima kasih ya. Atau juga bisa membantu. Kalau misalnya punya adik, bisa dibantu PR-nya. Atau kalau mama masak, bisa bantu cuci piring. Nah, kebaikan itu macam-macam ya. Meskipun kita ini sampai sekarang, kalian masih sekolah online. Tapi bukan berarti kalau kebaikan tidak bisa dilakukan di rumah. Mulai lakukan kebaikan. Yang kecil. Tuhan itu dari atas lihat. Seperti Ibu Dorcas. Mungkin Ibu Dorcas melihat, kebaikanku ini loh cuma sedikit, aku loh cuma bisa menjahit, aku nggak seperti orang yang kaya yang bisa kasih uang banyak, yang kasih persembahan banyak. Tapi Tuhan itu dari atas melihat, oh Ibu Dorcas, Ibu Tabita melakukan kebaikan, oh dia membantu, oh dia memberi sedekah. Nah, seperti katanya apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat apa? Bahwa Tuhan dari atas itu selalu melihat kita. Nah, kalau misalnya kita berbuat baik, Tuhan, wah, anakku yang ini top. Nah, kalian mau diginiin sama Tuhan? Mau ya. Oleh karena itu, mari kita berbuat kebaikan. Nah, sekarang jangan cuma ngomong, oh iya aku mau baik sama orang. Jangan cuma ngomong gitu. Sekarang kita coba pikirkan 3 hal kebaikan yang bisa kamu lakukan. Seperti katanya Kak Melisa di minggu lalu, kalau kita menabur kebaikan kecil, maka akan berbuah menjadi besar dan baunya harum. Nah, ayo pikirkan 3 ya. Nah, Kak Pipin akan pikirkan 3 juga. Yang pertama, beresin kamar sendiri. Oh, Kak Pipin kan juga punya kamar. Kak Pipin beresin kamar sendiri. Lalu kedua, apa ya enaknya? Kalau Kak Pipin itu seringnya males
masukin baju, ya, seringnya males masukin baju. Nah, Kak Pipin mau masukin baju ke lemari baju sendiri. Lalu yang ketiga apa? Kak Pipin bantu adik Kak Pipin untuk melakukan banyak pekerjaan rumah, PR online, semuanya dibantu. Oke, kalian juga punya 3. Ya, dipikirkan masing-masing dan jangan lupa dilakukan. Ya, baik. Ayo kita nyanyi lagi ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat apa? Tuhan melihat. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengajarkan kami untuk berbuat kebaikan. Meskipun kami cuma bisa berbuat kebaikan yang kecil-kecil, tetapi Engkau melihat Tuhan. Engkau melihat kebaikan kecil-kecil kami dan Engkau menghargai itu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami, meskipun saat-saat ini masih online semuanya, sekolah online, ibadah online. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang kami punyai, Engkau berkati mereka. Juga terima kasih untuk keluarga yang kami punyai, Engkau berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.